Menurut orang kaya meja makannya akan seperti apa? Kelezatan genung atau laut? Di video kali ini, Feeding the Super Rich. Ini merekam bagaimana orang kaya biasanya makan. Ini adalah London, kota yang paling banyak orang kaya. Selanjutnya mari kita ke Inggris. Mengerti bagaimana para orang kaya makan. Video dimulai dengan sekeluarga orang kaya makan bersama. Makanan utama hari ini adalah kaviar. Kelihatannya hampir sama seperti boba. Tapi dari harga, tidak bisa dibandingkan lagi. Sekaleng kaviar seharga 470 juta. Biasanya orang kaya akan meletakkan kaviar di tangannya untuk dicoba. Dengan begini baru bisa memastikan rasa asli dari makanan. Makanan ini enak atau tidak ada yang peduli. Yang penting adalah harganya yang mahal. Ini bukan makanan, tapi uang. Di kumpulan orang kaya, dengan ada barang mahal, baru bisa diterima. Daniel seorang koki, yang bekerja khusus untuk memberikan makanan orang kaya di atas pesawat. Ekonomi biasa modalnya 220.000. Tapi di pesawat pribadi, harga makanannya hampir mencapai 87 juta. Seperti makanan ini, sudah mau mencapai kira-kira 30 juta. Tetap perkataan itu, rasanya tidak penting. Orang kaya suka dengan barang mahal. Daniel tidak hanya membuat makanan mewah, dia memberikan pelayanan sesuai keinginan pelanggan. Disimpulkan, hanya dengan kamu punya uang, dia pun akan berusaha mengambil bintang di langit. Setelah makanan pesawat, menuju ke bar bukanlah pilihan yang salah. Ini adalah minuman alkohol Napoleon tahun 1824, khusus untuk keluarga kerajaan. Ini adalah sebotol brandy yang diseduh pada tahun 1877. Hanya dengan segelas, 100 juta pun melayang. Yang lebih penting adalah, sebotol ini hanya cukup untuk diminum 6 orang. Jadi akan sangat memilih pelanggan. Bisa dikatakan, meski kamu punya uang, belum pasti kamu bisa meminumnya. Botol ini lebih hebat lagi. Historis, dan hanya tersisa 1 gelas di dunia. Taipan Real Estate Logi mendapat kehormatan untuk mencicipi. Dia menggoyangkan gelas, dan menyicipnya. Tidak bisa menjelaskan apa rasanya. Dia hanya tahu menganggukkan kepala, yang menunjukkan rasa minuman ini sangat istimewa. Prosesnya tidak lebih dari 10 detik, sudah menghabiskan begitu banyak uang. Logi juga dengan senang mengatakan dia sangat beruntung. Melihat ini, aku hanya bisa berkata uang orang kaya sangat mudah didapatkan ya. Caranya berbelanja beda dengan orang biasa. Hanya dengan adanya barang yang disukai. Tidak peduli harga berapa pasti akan membelinya. Yang mereka inginkan adalah perasaan senangnya. Richard seorang penjual kopi, dia tidak menjual kopi biasa. Dia menjual kopi yang paling mahal dan mewah di dunia. Yaitu, Rolls-Royce di dunia kopi. Di hari ini ke London untuk menawarkan produknya ke orang kaya. Nenek kaya ini adalah tujuannya. Membuka kata kunci kopernya. Lalu menyeduhkan kopi. Tidak bisa membeli ia akan menderita. Segelas dengan harga 6 jutaan. Dia menyicipinya, rasanya lumayan. Secangkir kopi ini berasal dari kedalaman hutan. Yang berasal dari hewan luwak. Menggunakan kopi paling wangi lalu memberikannya kepada luwak untuk dimakan. Keesokannya mereka akan mengeluarkan biji kopi. Tiap butir akan dibersihkan. Ini adalah kopi paling langka di dunia namanya KL Diamond Coffee. Nenek berkata, wah, ini sangat bagus, pantasan begitu mahal. Murni, tidak mengandung pengawet. Iya benar, barang murni adalah paling bagus. Tentu saja, orang kaya juga bukan orang bodoh. Mereka makan makanan, bahannya juga harus paling mahal. Bila makanan yang belum pernah dimakan, atau barang yang tidak bisa didapatkan. Ada makanan seperti ini siput cakar anjing. Berasal dari pantai Galicia. Untuk mendapatkan bahan ini sangatlah susah. Siput cakar anjing yang bernilai, tumbuh di pedalaman laut, yang akan membahayakan nyawa. Karena sangat bahaya, bahan makanan ini dalam sehari bisa mendapatkan 9 juta. Setelah menangkapnya dan kembali ke London, harganya masih bisa naik. Pada akhirnya di meja makan orang kaya, siput cakar anjing ini. 1 gram harganya sudah mendekati harga emas. Harga yang tidak wajar benar kan? Tapi kamu tidak bisa membayangkan, di belakang ada yang lebih parah lagi. Orang ini memiliki peternakan, yang memproduksi kaviar. Beberapa tahun ini bisnisnya tidak berjalan lancar. Dia mencari cara untuk mengubah produknya. Dia mendengar bahwa cakar katak Afrika mengandung gen anti kanker. Mengirim beberapa ekor dari Afrika. Kemudian ekstrak telur katak dan tambahkan ke dalam kaviar.
Kaviar yang diolah seperti ini, satu kek harganya 2,2 miliar. Untuk awet muda, dan tidak mengandung zat kimia, orang kaya akan memakan ini untuk mencegah penuaan. Dengan cepat menarik perhatian banyak orang. Produk belum juga dijual, sudah banyak yang memesan. Sebenarnya benar-benar ada khasiatnya, siapa yang peduli? Kuncinya adalah mahal dan istimewa, itu sudah cukup. Mari kita lihat seorang pria ini. Dia menggantung ikan salmon sambil memainkan piano. Benar, kamu tidak salah lihat, dia sedang memainkan piano untuk didengar salmon. Katanya dengan begini, akan membuat rasa ikan salmon jadi lebih spesial, dan harganya pun menjadi lebih mahal. Setelah wanita ini memakannya, dia benar-benar merasa rasanya lebih enak. Dia senang berbagi makanan kepada teman-temannya. Tapi dalam perkumpulan orang kaya, makanan yang mahal rata-rata adalah makanan langka. Jadi dia mengadakan sebuah pesta yang sangat mewah. Menghabiskan banyak uang adalah hal kecil. Melewati hari Natal, menyewa seseorang profesional untuk membuat pohon Natal. Tidak memberikan batasan. Seperti pohon Natal mewah ini, di atasnya penuh dengan hiasan. Hiasan ini harganya sudah mau ratusan juta. Hiasan dinding di pucuk pohon lebih mahal lagi. Terdiri dari 280 butir berlian. Dan yang paling besar itu harganya 10 miliar. Tidak hanya bisa dipakai di hari Natal. Berlian di tengahnya bisa dilepaskan dan dijadikan kalung. Tentu saja, selain hiasan di pohon Natal ini, di bawah pohon masih banyak kado-kado. Selain batu berlian yang biasa, masih ada banyak hadiah yang istimewa. Contohnya 2 mobil mewah. Setelah lihat sampai di sini, mungkin semuanya berpikir, kelompok orang kaya ini, rata-rata uangnya kebanyakan. Bagi kita orang biasa, hal pertama yang diperhatikan saat membeli barang adalah harganya. Sebelum membeli semua barang, kita akan berpikir apakah barang ini setimpal dengan harganya. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli barang bermerek, apakah setimpal? Masih ingat video sebelumnya? Merekam berbagai kehidupan orang miskin. Kita sangat sulit membayangkan. Di kehidupan sosial sekarang, masih ada orang yang kelaparan. Sama juga dengan kita sulit membayangkan orang kaya yang menghaburkan uangnya seperti itu. Lagian juga beda tingkatan, barang yang mereka temui juga berbeda. Ya sudah, hari ini sampai di sini, ketemu lagi di